gitu. Kayak sekarang seneng lebih aja. mencari fulfillment dan makna dalam hidup. Ya, apalagi udah punya anak, ya kan, udah punya Tambah istri yang lagi. luar biasa. Iya benar. Itu tambah lagi karena kayaknya aku tadi pagi nganter anakku sekolah. Iya, tadi aku dengar juga. Jadi itu setiap pagi nganterin Aminah. Hampir setiap pagi. Kalau aku nggak nganterin pun kayak kemarin tuh aku misalnya Senin nganterin, Selasa enggak, gantian sama mamanya. Aku Rabu, karena Kamis masih aku nganter, Jumat. Nah kalau aku nggak nganterin itu karena aku tidurnya udah jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu. Misalnya ada giat malamnya sampai pagi gitu. Jadi kayaknya kalau aku bangunnya harus jam 6, jam 7 gitu, kepala aku pusing seharian tuh malah sakit kan, tipes takutnya. Jadi tapi aku selalu pengen nyempetin. Ya, that's good. Itu sesuatu hal yang mungkin terlihat sederhana tapi akan selalu diingat oleh anak ya. Apalagi Aminah kan juga, she love you so much. Iya. Anak papi banget. Alhamdulillah itu. Anak cewek sih anak papi banget ya. Dan aku seneng ngelakuin itu gitu, kayak ngeliat ngobrol di jalan gitu, ngeliat dia. Karena ngomongnya receh-receh aja gitu. Papa kemarin kakinya sakit, cuman kayak nanya gitu doang, kayak iya sakit, ya udah papa nggak usah nganterin aku sekolah katanya. Ya nggak apa-apa, papa nganterin. Ya udah mama aja yang nganterin, nanti ngobrol-ngobrol simpel kayak gitu aja tuh. Aku kayak seneng ya punya momen kayak gini gitu. Nanti aku nggak tahu kapan. Cepet banget. Tapi kata orang sih ya, bukan kata orang. Dulu aku pernah dengar ketika kamu punya anak, waktu tuh akan berjalan cepat. Sekarang aku ngerasain. Kok anak aku tiba-tiba umurnya udah 3 tahun mau 4 tahun aku bilang. Terus anak kedua aku udah mau 1 tahun setengah aku bilang. Iya. Cepet banget. Sekali. Dulu tuh perasaan pas aku single setahun itu kayak lama banget. Kayak aku udah ngelakuin banyak hal. Ini pas udah punya anak kayak tiba-tiba kok udah 3-4 tahun. Kayak aku lihat video itu, kok tiba-tiba udah 10 tahun lalu aja kita. Maksudnya ini gimana ya maksudnya? Nikmati selama kita masih bisa. Iya, waktu berjalan cepat pas punya anak. Sangat cepat. Iya. Jadi luangkanlah waktu kita sama anak kita karena itu nggak akan terulang. Aku aja selalu kangen momen bayinya Aminah gitu. Jadi ketika padahal dia umurnya masih belum gede nih, tapi aku mau kangen sama momen bayinya dia. Iya. Untungnya zaman sekarang semua di videokan, jadi dokumentasinya tuh gampang, tinggal ngeliat lagi. Iya, jadi ngeliat lagi, aduh kangen lagi momen ini, jadi pengen punya anak lagi. Oh, amin. It's never too late. Satu lagi boleh lah. Tapi kalau 11 sih kayak bagus banget sarannya. Tapi kadang-kadang aku ini tipikal yang agak berontak gitu. Nah dulu memang ayahku tuh mungkin karena dia punya 11 anak, beliau punya 11 anak, jadi didikannya tuh menurutku cukup keras. Jadi anak-anaknya kita dagang di mall gitu. Kita masih kecil tuh udah dagang di mall, nggak ada karyawannya, jadi kita lah yang kerja di situ, melipat baju, gantungin baju, jual baju muslim, suruh menggaleh, istilah bahasa Padang itu menggaleh lah. Menggaleh itu di depan masjid. Padang. Apa Padang, Mama Padang. Mirip dong. Aku juga 25% Padang. Oh iya. 25% kakek soalnya lahir. Makanya dagang-dagangnya kuat juga. Kalau nggak bisa IPO. Gitu. Bener juga. Iya. Jadi mungkin karena dibiasakan kayak gitu. Karena memang kalau prinsip ayahku, kalau kita sayang sama anak, campak-campakkan. Jadi maksudnya tuh bukan dilempar atau dipukul atau di apa ya, maksudnya jangan terlalu dimanja, digembleng gitu. Jadi anak tuh kalau kita benar-benar sayang, ya turunin dia ke pasar gitu, suruh jualan. Misalnya dulu ada orang, aku masih ingat tuh ada buku kayak Asmaul Husna gitu. Orang itu udah nyetak banyak. Katanya numpuk di gudang, nggak kejual, nggak apa. Bapakku ambil, ya udah sini coba dijualin sama kita. Sangkain bapakku yang mau jual. Nah, nih kamu pergi ke lampu merah nih, kamu jualan nih. Jualan sana gitu. Jadi emang bapakku tipikalnya tuh kayak gitu. Iya. Menginterview beliau dan Ibu Gen dan seluruh keluarga udah hampir 10 tahun yang lalu. Tapi aku tuh amazed banget karena punya anak segitu banyak, tapi tetap solid. Dan yang amaze-nya itu sebenarnya nggak ada helper. Jadi waktu itu mereka bilang bahwa ini semua anak-anak tuh punya tanggung jawab sendiri, ngurus sendiri, cuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, ngelipat baju sendiri gitu. Terus kan saya nanya, ini terpaksa nggak nih gitu? Enggak, karena anak-anak pun juga have fun. Mereka bisa belajar dan seperti kayak game gitu. Jadi kayak ada poin-poinnya. Bisa karena terbiasa. Mungkin awalnya kalau dibilang 100% nggak terpaksa, enggak juga. Pasti ada beberapa dari 11 anak kayak, masa gue harus cuci piring tiap hari, masa tetap ada berantemnya kayak
aku kan udah masak nasi, kamu bersihin toilet, bisa ada kan kayak gitu. Tapi lama-lama kita tahu porsinya masing-masing. Tapi itu yang bikin seru menurutku. Yang aku belum tentu bisa ngulangin lagi pendidikan itu di keluargaku yang sekarang. Apakah itu juga mau bisa diterapkan juga? Bagaimana itu bisa relevan dan tetap dilakukan mendidik dua anak yang sekarang? Ini sulit nih. Ini pertanyaan bagus dan sangat sulit. Karena aku pikir ya kayak gimana ya, kayak teganya tuh, teganya orang tua tuh beda-beda loh setiap orang ya. Terus aku ngelihat zaman sekarang kan perubahan zaman juga beda gitu ya. Dan aku nih ngelihat, kan aku masih punya adik yang kecil yang nomor 11. Namanya Kahtan. Nah, didikan orang tuaku ke adikku yang kecil itu, yang 2-3 terakhir, sama dulu didikannya ke aku, ke Sohwa, ke Torik, itu beda menurutku. Sekarang lebih comfort, lebih soft. At least di rumah tuh udah ada tim yang bantuin. Walaupun bukan mbak ya, tapi udah ada yang tim yang bantuin lah. Kalau dulu tuh kita benar-benar free roll aja semua sendiri, nggak ada yang bantuin gitu. Apalagi istriku kan dulunya dia sebelum tinggal sama aku udah biasa pakai maid dari kecil, udah ada mbaknya, udah ada yang nyuci, udah ada driver. Nah, ketika kalau aku lagi sekarang udah punya keluarga, terus aku bilang sama istriku, aku pengen kayak orang tuaku ya, kita di rumah no maid, no babysitter. Kayaknya dia juga pulang balik ke rumahnya. Iya, betul. Setuju. Mungkin kenapa gimana? Enggak apa. Maksudnya belum bisa benar. Belum bisa cerna sama semua orang tuh kayak gitu kan. Istriku mulai, masa kamu punya anak ini kamu suruh cuci piring ini. Maksudnya kan persepsinya harus disamain dulu tuh kan. Dan orang kan lahirnya dari keluarga yang berbeda-beda ya. Karena kita pernikahan ini kan nggak boleh ego-egoan. Karena aku dididik begini, aku maunya di rumah kita begini. Nah, aku tuh orangnya tipikalnya nggak kayak gitu. Jadi aku tipikalnya kayak ya udah kamu gimana. Kalau menurutku senormalnya segini. Enggak, menurutku mbaknya harus ada di sini, ada di sini. Ya udah. Berarti itu kalau itu pilihan kamu ya silakan. Tapi kalau yang menurutku cukup ada 1-2 driver, cukup ada ini guard, ada security, ada ini. Kalau istriku minta ini ya udah. Aku tuh orangnya nggak selalu, kalau rumah itu kan kita tuh kan berumah tangga tuh kayak harus bisa menggabungkan 2 hati, 2 pikiran, 2 visi misi, 2 kepentingan menjadi satu tujuan. Jadi harus pelan-pelan lah, nggak bisa kita kayak oke, aku lahirnya dari keluarga kayak gini, jadi aku nggak mau ya ada begini. Aku maunya anakku nggak usah ada babysitter, kita berdua yang jaga. Setuju. Aku sih 100% setuju ya, karena kan itu kesepakatan suami istri bagaimana kita ingin mendidik. Udah lakukan menurut saya juga sudah sangat baik. Amin. Ya kan, misalnya kayak Amina selalu dikasih permen aja dibilang jangan terlalu banyak makan permen. Sekarang udah mulai aku omelin. Karena nasihatin karena umurnya udah di atas 3 tahun. Benar. Jadi emang kalau umurnya 2 tahun kan gak ngerti, kita cukup simpen. Tapi di rumahku tuh emang dari kecil anakku tuh aku biasain makannya buah. Tapi kadang-kadang dia pas ke rumah neneknya. Dikasih lah, kenal lah namanya itu permen, coklat payung, AP segala macem. Nah, ini dibawa ke rumah. Jadi disitulah mulai anakku tuh di rumah udah bisa permen. Nah, ini kemarin aku omelin, aku tegur juga nenek-nenek. Gemiku yang tersayang, Ibu Krisdayanti. Terus aku forward juga ke Bunda Asanti. Gemiku yang tersayang, tercinta, terbaik. Aku kirimin videonya. Ini Amina nih sekarang lagi nangis-nangis, mintanya permen sama coklat, sampai nangis udah berjam-jam. Aku mohon banget jangan pernah kasih dia lagi ya gitu. Ngomongnya tapi baik-baik ya, bukan ngomel yang marah-marah. Maksudnya, tolong ya Gemi please. Jadi aku juga di rumah sekarang udah mulai bisa lagi nih, Kak. Kalau kamu makan permen terus, aku liatin berita anak kecil kencing manis, diabetes. Aku liatin beritanya. Maksudnya dia kalau dilarang doang tapi tanpa pengertian kan jadi cuman jangan makan permen.
Dia cuman kok ini kan manis, enak, kenapa gue dilarang? Udah mulai dikasih pengertian. Jadi sebelum kita melarang, kita harus kasih pengertian dulu. Itu prinsipku. Jadi misalnya dia dilarang makan permen atau coklat, oke, seminggu sekali mungkin kamu boleh hari Minggu makan ice cream, makan apa. Tapi kalau kamu setiap hari sampai kamu nggak mau makan nasi, nggak mau makan ikan, nggak mau makan maunya es krim permen, liatin ada orang kencing manis, diabetes ini. Jadi di situ dia menurutku sekarang udah mulai mengerti. Oh iya Pak, nanti gigi aku sakit ya, nanti aku bolong ya giginya, nanti begini. Iya. Menyenangkan ya punya anak, menjadi proses kita belajar menjadi manusia yang lebih baik juga. Bener, karena kita sering katanya kalau sering ngajarin orang kita juga jadi dapat ilmu kan. Lihat anak kecil nih, tapi dengan bawelnya itu aku seneng sih. Walaupun dengan isengnya, dengan sengaja gitu bikin sesuatu biar orang tuanya ngomel atau tapi seru sih. Seru.